Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema 5 macam kenikmatan dunia dalam surat Ar-Rahman. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, Ar-Rahman merupakan surat yang ke-55 dalam kitab suci Al-Quran. Surat yang turun di kota Mekah ini terdiri dari 78 ayat dan berisi tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala serta nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada jin dan manusia baik di dunia maupun di akhirat, di mana sepertiga menjelaskan kenikmatan di dunia dan 2/3 menjelaskan kenikmatan di akhirat. Nikmat artinya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa berusaha dan berdoa. Nikmat juga sulit dicari anonimnya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita menikmati anugerah yang diberikan pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat 31 kalimat pengulangan tentang kebersyukuran nikmat. Pengulangan ayat yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Setiap kali Allah memaparkan kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya, Allah selalu bertanya dengan kalimat tersebut. Jumlahnya pun cukup banyak, yakni mencapai 31 kali pengulangan. Kalimat ini bisa ditemukan pada ayat ke-13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 dan 77. Adapun 5 macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita saat di dunia yang tercantum dalam surat Ar-Rahman adalah 1. Nikmat ilmu. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-1 hingga ke-4 terdapat makna yang mendalam tentang hikmah ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sebab keridhaan Allah Ta'ala dan sebab kehidupan yang baik di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat. Ilmu adalah sebab lurusnya sikap dan terdidiknya jiwa. Dia adalah sebab bagi orang yang ikhlas menuntut ilmu
dan dalam mengamalkan ilmu. Selamat dari berbagai kejelekan yang banyak macam dan jenisnya. Jika kita berilmu, maka hal tersebut adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa mengetahui banyak hal dalam tentu saja dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya akan menaikkan derajat kita. Yang kedua, nikmat sujud. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-5 dan ke-6 terdapat makna yang mendalam tentang hikmah ketundukan. Jika manusia diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagian dari manusia yang melakukannya, sebab sifat dasar manusia yang penuh dinamika. Namun tunduknya matahari dan benda langit kepada Allah tak mengenal kata tidak. Miliaran benda langit seperti planet, bintang-bintang, matahari, juga bintang, galaksi, seluruhnya berada dalam peredaran yang diperintahkan Allah. Tak ada satupun manusia yang dapat menghitung jumlah ruang, batas hingga bilangan dari benda langit tersebut. Kekuasaan Allah memang tak bisa diukur. Maka tepat kiranya mengapa bila dikatakan bahwa miliaran benda langit tersebut berada dalam garis edar yang telah Allah tentukan. Sedahsyat apapun kekuatan benda-benda langit dalam memainkan perannya di dalam tata surya ataupun galaksi, sesungguhnya mereka hanyalah benda tanpa kuasa. Mereka tunduk dan taat perintah Allah, sehingga yang mereka lakukan hanyalah menuruti perintahnya. Yang ketiga, nikmat keseimbangan. Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-7 hingga ke-9 terdapat makna yang mendalam tentang hikmah keseimbangan. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan perhitungan yang tepat. Perhitungan itu ditimbang dengan takaran yang sesuai, sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi seimbang. Kita juga sangat dilarang untuk merusak keseimbangan alam semesta ini. Mengapa? Karena kita adalah khalifah yang diberi amanah untuk menjaga yang ada di muka bumi ini tetap baik, seperti yang Allah ciptakan pada mulanya. Sahabat Guspin di mana saja berada, semua yang ada di permukaan bumi, baik tumbuhan, laut, perhiasan, ufuk timur dan barat, semuanya diperuntukkan untuk kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum pada surat Ar-Rahman ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-25. Nikmat yang kelima yaitu nikmat ihsan. Semua kenikmatan yang diberikan Allah di dunia akan berakhir pada saat yang ditentukan, kecuali kita berihsan kepada Allah sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rahman ayat ke-26 dan ke-27. Surah Ar-Rahman yang sangat luar biasa maknanya juga seharusnya mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT dengan menumbuhkan sifat ihsan pada diri kita. Ihsan secara bahasa artinya lawan dari berbuat buruk. Secara syara, ihsan adalah merasa diawasi Allah baik ketika sepi maupun ramai, atau dalam istilah lain, saat engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak merasakan begitu, ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Sahabat Guspin di mana saja berada, kita hidup di dunia diawali dengan proses kenikmatan yang dianugerahkan kepada kedua orang tua kita. Kita hidup di dunia dipersilakan untuk menikmati segala yang sudah tersedia, dan di akhirat kenikmatan sudah menanti kita dengan syarat kita selalu sujud dan bersyukur kepadanya. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.